sejumlah media yang kami telusuri dan sejumlah informasi yang kami telusuri, sebenarnya yang lebih banyak ngomong sebenarnya adalah Menteri Menteri Marves gitu ya, Pak Pak Luhut yang lebih banyak ngomong soal itu di media dan kemudian disambut oleh Pak Nadiem. Bahkan mereka melakukan konferensi pers bersama. Kemendikbud memang mengalokasikan satu laptop yang berbasis Chromebook itu 10 jutaan. Makanya ketika ada informasi dari guru dan kita konfirmasi dari berita-berita dari Kemendikbud, kita coba komparasi dengan laptop yang ada di Harkomangga 2, wah ini lumayan jomplang harganya nih. Di awal-awal kita sudah memang warning untuk hentikan dulu ini pengadaan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Kejaksaan Agung telah menggeledah rumah dan apartemen milik mantan staf sus Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Ristek, dua staf sus itu adalah Yuristan dan Fiona Handayani. Perihal kepentingan Kejaksaan Agung atau penyidik di Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap apartemen dua mantan staf sus Nadiem Makarim ini adalah untuk menyidik dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Nah, dari proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, mereka menyebutkan bahwa proyek ini senilai 9,9 triliun rupiah. Jadi mungkin perlu dijelaskan kembali atau diluruskan kembali, 9,9 triliun itu bukan nilai korupsinya, tapi nilai proyeknya. Perkara berapa nilai kerugian negaranya tentu ini yang belum disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Dugaan kita, Kejaksaan Agung masih melakukan perhitungan kerugian keuangan negara jika memang proses hukum ini terus berjalan. Apalagi dengan status sudah masuk ke penyidikan, itu biasanya diikuti dengan penetapan tersangka sesuai dengan prosedur yang biasanya juga dilakukan. Nah, untuk membahas background, latar belakang kenapa kemudian Kejaksaan Agung menangani perkara ini, apa saja masalah-masalah yang ditemukan dalam kaitannya dengan pengadaan laptop Chromebook atau Google Chrome karena istilahnya juga ada beberapa. Kita akan membahasnya dengan Bung Anwar Razak. Bung Anwar Razak ini adalah koordinator divisi riset dari Kopel Indonesia dan juga ditemani oleh Bung Burhanuddin, koordinator divisi demokrasi dan ruang sipil Kopel Jabodetabek. Nah, siapa Kopel? Apa Kopel? Nah, kita akan nanya dulu nih ke Bung Anwar. Bung Anwar, ini Kopel bisa dijelaskan sedikit nggak? Ini lembaga apa, bergerak di isu apa, dan sudah berapa lama berdiri? Ya, makasih Mas Adnan. Terima kasih banyak sudah dihadirkan di ruang podcast ini. Kopel tentu seperti yang diminta Mas Adnan, kepanjangannya adalah Komite Pemantau Legislatif ya. Teman-teman Kopel ini banyak memantau di parlemen, khususnya di kebijakan dengan beberapa isu ya, termasuk isu-isu pelayanan publik. Kita di beberapa daerah ada sehingga tempat pemantauannya itu di parlemen tingkat lokal atau di daerah, dan di Jakarta seperti Pak Bud ini itu juga termasuk memantau di DPR RI. Di tengah-tengah aktivitas teman-teman untuk memantau di DPR, tentu teman-teman ini juga mencoba
memantau kebijakan pemerintah yang sudah berlangsung di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat gitu ya, terutama yang terkait dengan pelayanan publik gitu. Termasuk diantaranya di situ adalah sekolah gitu ya, sekolah, kemudian isu kesehatan dan lain-lain. Dan itu kita bawa hasil mengolah isu dari bawah itu kita bersama dengan masyarakat, biasanya ketemu dengan anggota DPR-nya untuk bisa diadres atau ditangani secara efektif gitu, dan tentu melibatkan dari DPR akan mendorong eksekutif untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, ataukah menjaring aspirasi dari masyarakat untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang memang pro ke masyarakat. Itu kira-kira sekilas, Mas Adi. Oke, ya. Jadi Kopel ini sebenarnya bagian dari lembaga swadaya masyarakat ya, atau civil society group ya, yang bergerak di isu-isu pemantauan parlemen, tapi juga masuk sampai ke detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama juga pada sektor pendidikan ya dan kesehatan. Nah, Bung Anwar, kalau tidak salah kita balik lagi ke kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2021 ya, hari Jumat 13 Agustus itu teman-teman Kopel bersama dengan koalisi, termasuk di dalamnya ada ICW kalau tidak salah, itu mengeluarkan satu rilis ya atau siaran pers. Judulnya adalah Pekerjaan Rumah Kemendikbud Ristek Sebelum Adakan Perangkat TIK yang nilainya 3,7 triliun. TIK itu sendiri adalah perangkat teknologi komunikasi dan informasi gitu ya. Kita tahu bahwa Nadiem ini backgroundnya memang bergerak di bisnis digital. Dia adalah salah satu pendiri dari Gojek. Dan sehingga mungkin program-program digitalisasi, penggunaan perangkat teknologi, komunikasi dan informasi banyak dilakukan ya, proyek-proyeknya pada saat itu. Nah, bisa diceritakan nggak kira-kira apa sih yang menjadi catatan kritis sehingga muncul pernyataan sikap yang itu sebenarnya sudah keluar jauh-jauh hari pada tanggal 13 Agustus 2021. Dan apakah dari catatan kritis itu ada hal-hal yang kemudian memperkuat adanya indikasi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung? Gimana Bung Anwar? Ya, di tahun 2021 sebelum teman-teman melakukan investigasi, sebenarnya ada juga pernyataan tuh dari Pak Ketua Yayasan Kopel, Pak Herman waktu itu, sebenarnya meminta untuk menghentikan pengadaan laptop itu. Ada muncul di satu media, di Tempo gitu ya. Nah, sebenarnya awal mulanya itu karena teman-teman terutama di Bogor ya, di Kabupaten Bogor itu sedang concern betul dengan isu pendidikan, terutama di sekolah gitu ya, gimana membuat sekolah itu aman dan nyaman gitu ya pada saat proses belajar. Nah, kami menemukan waktu itu guru-guru sudah mendapatkan banyak informasi gitu ya, informasi terkait dengan akan datangnya laptop ya, akan datangnya sebuah TIK yang akan mensupport proses pembelajaran, terutama karena itu saat itu masih situasinya masih masih pandemi gitu ya, masih ada pengaruh dari proses pandemi dari tahun 2009 tahun 2020, sehingga pembelajaran masih dianggap cukup efektif dengan menggunakan metode jarak jauh. Nah, guru-guru mengeluh sebenarnya waktu itu karena ada sebagian besar bahkan ini di Bogor mengeluh karena mereka tidak memiliki cukup jaringan internet waktu itu ya, sehingga mereka mendapat banyak informasi bahwa speknya, terutama spek memori itu rendah karena itu akan menggunakan penyimpanan cloud gitu. Nah, mereka khawatir karena mereka tidak punya jaringan internet gitu ya, sehingga menurut mereka agak susah untuk mereka menggunakan hal tersebut ketimbang dengan ketika mereka menerima laptop yang biasa gitu.
Nah itu, nah sehingga teman-teman, kemudian, ya berupaya untuk melihat lebih jauh, kebijakan tersebut dengan, coba mengakses sejumlah informasi di kementerian yang terkait dengan pengadaan. Ternyata, banyak, ya teman-teman ternyata, eee, apa ya, beberapa hal yang, janggal kira-kira ya ditemukan dalam sejumlah kebijakan. Dan kita menemukan pertama ya misalnya, eee, ternyata di keluhan para guru-guru itu sebenarnya juga banyak dikeluhkan, para, para sekolah-sekolah di luar di daerah lain. Nah, sehingga, kalau kita melihat, beberapa rentetan kejadian, program ini sebenarnya sempat, agak terpending gitu ya, terpending. Dan itu tahun 2000, sebelum tahun 2021 ya, 2020 ke 2021 juga agak, terpending karena memang dianggap, tidak, layak untuk dijalankan karena banyak daerah yang tidak punya jaringan internet yang memadai, gitu. Nah itu, tapi kemudian, ini dimunculkan lagi tahun 2021. Tahun 2021 dimunculkan dan ada muncul persyaratan persyaratan untuk adanya, perangkat dalam negeri, eee, ya TKDN ya? itu TKDN itu, dan itu disyaratkan dan, nah di sejumlah media yang kami telusuri dan sejumlah informasi yang kami telusuri sebenarnya yang lebih banyak ngomong sebenarnya adalah, menteri menteri, Marves gitu ya, Pak Luhut yang lebih banyak ngomong soal itu di media dan kemudian disambut oleh, Pak Nadiem. Bahkan mereka melakukan konferensi pers bersama, ada beberapa, sumber informasi yang kita temukan. Nah, ya akhirnya memang itu diadakan, cuma di perencanaan, kementerian kami tidak menemukan ya, RUP itu tidak kita temukan informasi terkait itu, juga di Sirup juga kita tidak menemukan informasi pengadaan itu. Ya, itu, Oke. ya kira-kira seperti itu awal awal muasal ya, dan kemudian teman-teman mendalami, menginvestigasi sampai kepada pengadaan. Oke, jadi kalau di dalam, rencana umum pengadaan yang harusnya itu dirilis ya oleh Kemendikbudristek sebagai bagian dari prinsip transparansi di dalam belanja pengadaannya, dalam konteks ini, pengadaan laptop itu tidak masuk di dalam, RUP-nya ya, Kemendikbud ya? Ini Ya. menurut penelusuran teman-teman ya. Jadi laptopnya diadakan, tapi kemudian informasi mengenai rencana umum pengadaannya itu tidak ditemukan. Nah, kalau kita merujuk kepada datanya Kejaksaan atau pernyataannya Kejaksaan Agung, itu kan, nilai proyek yang sedang mereka tangani itu 9,9 triliun untuk periode pengadaan 2019 hingga 2022. Nah, kalau merujuk kepada data yang disampaikan oleh koalisi termasuk Kopel di dalamnya, di tahun 2021 itu disebutkan ada dana alokasi khusus ya, fisik pendidikan senilai 3,7 triliun. Dan pengadaan laptop itu sendiri itu 1,3 triliun. Nah, apakah berarti sebenarnya, yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dengan nilai 9,9 triliun itu merupakan satu akumulasi nilai proyek? Apakah misalnya cukup masuk akal pengadaan laptop Chrome itu sampai 9,9 triliun? Atau sebenarnya ini menjadi bagian dari program pengadaan, perangkat TIK ya, teknologi informasi dan, komunikasi. Seingat saya kalau membaca dari rilisnya teman-teman, program TIK ini bukan hanya laptop. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih detail, Bung Burhan, yang, kebetulan juga sangat, sangat, dalam, upaya investigasi yang dilakukan saat itu, dan bahkan berinteraksi dengan para guru ya, dalam, mengidentifikasi, pengadaan laptop Chromebook yang,
akhirnya sekarang menjadi, menjadi kasus ya, korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Silakan Bung Burhan. Iya, makasih banyak Pak Nun sudah diundang dalam diskusi ini, satu visi utama. Eee, Penggunaan anggaran yang 3, sekian triliun itu memang kita coba investigasi di lapangan dan memang berdasarkan masukan dari guru-guru itu memang sudah, eee mereka udah mulai identifikasi kebutuhan apa saja yang akan diadakan dengan, dana alokasi khusus itu. Misalnya pertama laptop, mereka nggak tahu jenis apa laptopnya, kemudian wireless, nah itu, kemudian, fasilitas WiFi, kemudian, infocus, dan dan salah satu tambahan dari guru-guru itu sejenis pelatihan. Sejenis pelatihan, penggunaan perangkat karena itu hari kan dalam masa pandemi dan mungkin orang tidak familiar dengan Zoom meeting guru-guru. Jadi mereka, butuh, dari anggaran ini juga akan dipergunakan untuk, eee, meeting apa, pelatihan, pelatihan penggunaan perangkat teknologi informasi. Jadi kalau kita, coba breakdown ya, dari anggaran-anggaran digitalisasi lah, kita sebutnya program digitalisasi gitu ya. Karena memang momentumnya itu kan pas di era pandemi ya, kalau kita lihat dari apa juga yang sidik oleh Kejaksaan Agung yaitu periode proyek 2019-2022 ya memang itu adalah fase di mana pandemi sedang menghantam dunia termasuk Indonesia. Kita tahu pandemi juga menampar sekali sektor pendidikan karena semua orang harus ada di rumah. Sementara selama ini pendidikan di Indonesia didesain adalah pendidikan fisik gitu ya, yang itu artinya orang harus datang ke sekolah, hadir di situ, apalagi banyak daerah juga yang akses ke sekolahnya juga bermasalah. Dan tentu saja masalah-masalah yang juga berkaitan dengan akses, internet ya, dan apakah ini juga menjadi catatan Bung Anwar, soal kenapa kemudian ini menjadi catatan kritis juga dari koalisi bahwa pengadaan laptop Chromebook itu sebenarnya tidak kompatibel dengan realitas sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya, yang tidak memiliki internet, akses listrik juga kesulitan. Apakah demikian yang dijelaskan oleh koalisi? Iya, benar. Jadi itu, catatan penting sebenarnya, dari dari temuan di lapangan, nya teman-teman. Karena setelah mendapatkan informasi dari, kawan-kawan guru di Bogor, itu juga kita coba cross check dengan, beberapa tempat di tempat lain, di mana, bisa kita ada, akses informasi dan, kondisinya juga sama bahwa masih banyak juga, tempat memang yang tidak memiliki akses internet yang memadai dan juga, Chromebook ini sebenarnya barang baru ya. Banyak yang tidak tidak paham ya gimana menggunakannya, gimana melakukan penyimpanan, Data. data dengan menggunakan bantuan cloud gitu. Bahkan ya banyak yang melihat, kok hanya 32, memorinya hanya 32 gitu kan, kecil gitu kan. Ya nggak bisa menyimpan. 32 megabyte atau gigabyte? 32 gigabyte. Satu sekolah? GBS. 1 laptop. Oh, satu. Oh, laptop. Oke. 1 laptop. Nah itu, akhirnya banyak mereka karena kita melakukan juga diskusi publik ya waktu itu dan banyak, guru-guru dari daerah lain juga, hadir dan mereka menyampaikan bahwa kami di sekolah itu kebutuhan penyimpanan datanya itu, besar sekali kebutuhannya. Jadi kalau, hanya di, 32 tidak mungkin. Nah, kalau disimpan di cloud berarti juga akan ada beban biaya Sewa cloud-nya. sewa cloud. Itu juga yang mereka pikirkan. Nah, sehingga mereka ada yang bertanya, apakah ini ditanggung? Gitu kan.
Nah, waktu itu. Nah, itu ndak terjawab dan dinilai, proyek, tadi itu ya, itu tidak ada komponen yang akan menanggung operasional sebenarnya. Nah, bagi beberapa sekolah yang, memang kecil dana bosnya, itu kan memunculkan, pembiayaan baru. Nah, itu banyak dikeluhkan, teman-teman di Bogor, juga sebenarnya. Nah, ya itu realitas yang kami temukan waktu itu. Iya, dan bahkan ketika, Kemendikbudristek memberikan semacam subsidi data gitu ya, dengan, data internet di handphone itu juga persoalan di lapangan bisa kita lihat misalnya ada banyak orang tua murid yang nggak punya HP gitu. Bagaimana mungkin dia, bisa mengakses datanya kalau HP-nya nggak ada gitu ya. Ya Nah benar. itu Nah, itu sebenarnya tidak terjawab juga. Ya. Waktu kita dialog dengan kementerian, itu kan setiap sekolah kalau tidak salah kan akan disediakan sekitar 15 kalau tidak salah ya, 15, satu sekolah akan mendapatkan 15 dengan harapan, itu dipakai anak-anak. Itu di pernyataan-pernyataan awal dari Kemendikbud, itu akan diserahkan ke anak-anak. Jadi kita berpikir, kok bisa anak-anak yang menggunakan? Kan tidak mungkin dibawa anak-anak karena anak-anak itu pasti jumlahnya, satu kelas lebih dari 15 Iya. kan. Ya. Nah, paling ya disimpan di sekolah dan, ya akan rumit. Apakah dipinjamkan ataukah hanya guru yang menggunakan dan anak-anak tetap menggunakan HP, kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu itu kami berargumentasi bahwa sebenarnya tidak menjawab persoalan anak-anak. Persoalan di pandemi kemarin adalah mereka kesulitan, karena gadgetnya tidak ada. Gadget oke, meskipun ada gadget juga pembelian pulsanya juga dibebankan kepada mereka, sehingga masih tetap sulit gitu. Nah, kalau laptop itu disimpan di sekolah berarti masalahnya anak-anak tidak selesai. Itu argumen, itu waktu itu sehingga, di awal-awal kita sudah memang warning untuk hentikan dulu ini pengadaan. Ini nggak menyelesaikan masalah. Oke. Meskipun teman-teman koalisi sudah meminta dihentikan, proyeknya sepertinya tetap jalan ya, dan Ya. itu yang sekarang dipanen masalahnya, dan, dalam kasus ini tentu kejaksaan mulai memproses. Nah, saya kembali ke Bung Burhan ya. Kalau kita ngomong soal pengadaan barang, itu kan selalu jika dikaitkan dengan isu indikasi korupsi, paling tidak ada beberapa, kriteria yang bisa masuk. Pertama, mungkin harganya kemahalan ya, atau kalau dalam bahasa modus operandi itu ada markup, ada kemahalan harga gitu ya. Kemudian yang kedua biasanya penyedianya ini tidak cukup dikenal, tiba-tiba saja nongol sebagai penyedia dengan nilai proyek yang, sangat fantastis gitu ya. Nah, apakah di dalam kasus, pengadaan laptop Chromebook ini juga ditemukan hal-hal demikian, Bung Burhanuddin, yang itu dikaji oleh teman-teman, juga? Iya, setelah webinar itu, kita melakukan investigasi untuk, berapa, produk yang memang berbasis, Chromebook ya. Itu hari, coba kita, searching di marketplace. Pertama itu, Axio. Axio itu sekitar 6 jutaan, 6,4 ya. Kemudian ada Advance, itu sekitar 6 jutaan juga. Kemudian ada Sirex. Di Sirex itu, memang ada laptopnya, tapi, sudah ada harganya, tapi masih bukan berbasis Chromebook. Itu tapi harganya sudah muncul. Itu sekitar 6 jutaan. Nah, kemudian coba kita, bandingkan dengan laptop-laptop lainnya. Misalnya kita cek, ya yang biasa dipakai masyarakat lah. Ya seperti XP. XP itu nggak sampai 6 jutaan di tahun 2021. Itu kalau nggak salah Core i3, Core i5 yang paling tinggi. Core i7, tapi rata-rata memang udah Core i3 udah bagus. Lenovo juga segitu sekitar 5 jutaan, 5,3.
Kemudian yang Asus itu agak mahal, itu sekitar hampir sama, sekitar 6,2, 6,3 juta lah. Nah, itu hampir sama. Nah, kemudian coba kita lihat kan kalau eh, kayak Athens, kemudian Sirex, Axio yang berbasis Chromebook ini apa dibandingkan dengan laptop-laptop yang kita biasa pakai kan kayaknya lebih bagus yang biasa kita pakai Lenovo Yang lebih populer lah ya. yang lebih populer. Mm-mm. Kok kenapa harus yang Chromebook? Ternyata kenapa harus ini ya apa kayaknya kita pembacaan di media kayaknya diarahkan ke Sirex. Karena yang berhubungan sama TKD yaitu Avia. Oke. Jadi kalau dari informasi yang diperoleh oleh teman-teman, pengadaan ini akhirnya memilih salah satu produk laptop Chromebook yang namanya Cyrex ya. Ya, Sirex. Dan Axio kalau tidak salah, apakah termasuk? Ya, Oke. pertama Sirex yang kita dapat memang diarahkan ke Sirex. Sedangkan Sirex itu belum ada yang berbasis Chromebook. Dia udah muncul harga. Sudah ada laptop, memang ada laptopnya, sudah ada harganya, tapi itu hari belum berbasis Chromebook. Nah, tapi udah ada harganya. Apakah itu artinya dengan memilih Cyrex, akhirnya Cyrex juga memproduksi jenis laptop berbasis Chromebook pada akhirnya? Iya, sepertinya ya setelah ada ini proses informasi itu ya langsung Cyrex memproduksi laptop yang memang berbasis Chromebook. Oke. Kalau kita juga lihat perbandingan ya di marketplace, di online ya, itu kan memang banyak sekali sekarang produk Chromebook ya. Ada Acer mengeluarkan, Samsung mengeluarkan, sepertinya hampir semua jenis laptop juga akhirnya mengeluarkan varian Chromebook ya atau sistem operasi Chromebook. Nah, tapi kalau kita lihat juga dari sisi harganya itu kan memang variasinya antara 2 juta sampai 7 juta gitu ya per unit. Yang basic itu bisa 1,5 bahkan atau 2 juta. Iya. Nah, memilih Cyrex itu dalam konteks bahwa Cyrex itu yang satu-satunya memenuhi kebijakan TKDN kah pada saat itu, Bung Burhan? Iya, kalau kita lihat coba analisa memang seperti menyulap perusahaan ya untuk memenuhi kriteria dari Kemendikbud. Jadi kalau kita baca-baca informasi dari beberapa media sosial dan diskusi dengan beberapa teman itu memang tiba-tiba ada investor yang langsung menanam sahamnya di Sirex. Oke, jadi ada indikasi-indikasi tertentu di Dan proyek besar ini juga mengundang lah ya orang-orang berduit untuk investasi di sana gitu ya. Nah, Bung Burhan, tadi pas kita ngobrol-ngobrol offline itu kan informasinya satu laptop itu harganya 10 juta, benarkah? Iya, kalau kita lihat dari ini memang sekitar 10 jutaan ya. Memang dari Kemendikbud memang mengalokasikan satu laptop yang berbasis Chromebook itu 10 jutaan. Makanya ketika ada informasi dari guru dan kita konfirmasi dari berita-berita dari Kemendikbud, kita coba komparasi dengan laptop yang ada di Harkomangga 2, wah ini lumayan jomplang harganya nih. Kenapa yang Sirex saja yang kita tahu di Harkomangga 2 itu ya nggak 4 jutaan, kok bisa sampai 10 juta. Ada margin 6 jutaan. Kalau ya mau
pilihan cerdas yang mungkin kita milih yang XP atau yang laptop yang populer ya, yang biasa Iya. kita pakai. Oke. Nggak seperti Jadi kalau kita merujuk kepada alokasi anggaran dari Kemendikbudristek untuk pengadaan laptop Chromebook ini 1 unitnya 10 juta, patut diduga ada indikasi kemahalan harga. Yang kita belum tahu apakah ini sengaja merupakan bagian dari penggelembungan harga atau memang 10 juta itu adalah laptop plus-plus. Dalam arti ya kan? di sana ada perawatan, di sana ada pelatihannya yang tadi disebutkan Bung Burhan ya. Apakah juga termasuk pemeliharaan ataukah juga termasuk misalnya sewa cloud dalam kurun waktu tertentu, itu kita belum menemukan info yang cukup detail. Ya. Tapi kalau 1 unit laptopnya sendiri itu 10 juta per unit dan itu adalah laptop berbasis Chrome, tentu ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Karena kalau kita rujuk kembali ke data-data di lapangan, itu ya mentok-mentok paling mahal sekitar 7 juta, itu pun sudah merek Ya. yang bagus gitu ya. Bagus, ya. Itu. Nah, satu lagi terkait dengan soal indikasi persoalan pengadaan itu kan di dalam rilisnya teman-teman juga itu ada perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba muncul ya sebagai katakanlah supplier. Misalnya PT Teradata Indonesia. Saya nggak ngerti PT Teradata Indonesia ini perusahaan apa, karena kalau kita searching di Google yang muncul itu PT Teradata Indonesia. Apakah berubah nama? Apakah kemudian teman-teman memiliki informasi yang berbeda? Nah, itu kan kalau dirilis disebutkan bahwa penyedia seperti PT Teradata Indonesia, produsen laptop dengan merek Axiol, itu baru diketahui meluncurkan Chromebook pada April 2021. Artinya memang ini sepertinya merespon ya kebutuhan pengadaan dari Kemendikbud Ristek saat itu gitu ya. Dan mereka tentu merasa senang kalau dikasih proyek kan. Kita sebagai pengusaha tentu senang kalau tiba-tiba disodorkan, kamu coba buat ini, nilainya sekian gitu. Nah, Bung Anwar bisa jelaskan nggak indikasi-indikasi yang terkait dengan penyedia ini? Iya, memang kita di proses investigasi ke perusahaan ya, kita menemukan beberapa penyedia yang kemudian ikut ya dalam apa namanya, menawarkan sebagai penyedia gitu ya. Ada PT Sirex, ada Teradata, ya betul namanya di awal itu Indonusa gitu. Terus PT Superton, PT Evercross, PT Bangga Teknologi dan juga Acer Manufacturing Indonesia. Itu ada 6 penyedia yang kita temukan waktu itu memang ikut menawarkan untuk sebagai provider laptop ini, gitu. Nah, memang kalau indikasi-indikasi yang kejanggalan yang kita temukan adalah bahwa dari awal memang selalu Sirex ini ya sebenarnya disebut gitu ya, disebut yang hanya memiliki perangkat yang menyediakan dari dalam negeri gitu ya, peralatan-peralatan dari dalam negeri. Jadi kelihatannya memang dari awal sudah selalu diarahkan bahwa Sirex lah yang Sirex yang memiliki apa namanya, Kualifikasi ya? kualifikasi untuk melakukan pengadaan ini. Nah, yang lain sebenarnya kita tidak banyak informasi ya tentang gimana prosesnya mereka, gitu. Kalau Sirex malah kita menemukan bahwa sudah ada kontrak ya, itu ada informasi yang kita dapat bahwa mereka sudah melakukan kontrak dengan Kemendikbud untuk pengadaan itu dengan nilai kontraknya 6,3 triliun itu sudah ada informasi yang kita temukan, meskipun memang pengadaannya waktu itu
tidak sekaligus pada tahun 2021. Itu beberapa kali pernyataan dari Kemendikbud, dari bagian pengadaan juga disampaikan seperti itu. Nah, sehingga betul terkonfirmasi memang di tahun 2021 itu hanya 1,3 yang diadakan, dan itu sudah dikirim ke sekolah. Ya, nah satu hal lagi sebenarnya, waktu itu kita sudah mulai apa ya, tadi itu di awal saya sampaikan bahwa, kok Kementerian Marves begitu ini ya, begitu konsen untuk mengawal pengadaan ini. Nah, sehingga beberapa kali kita searching apa kaitannya, jangan-jangan ada hal lain yang apa namanya ya, yang melatar belakangi. Nah, kita mendapatkan beberapa informasi ya, mungkin tadi Pak Bul sudah menyampaikan bahwa waktu itu nama Pak Luhut itu disebut memiliki investasi di PT Cyrex gitu. Nah, sehingga ya kita ini ada satu benang merah yang kita temukan kenapa kemudian dari awalnya perencanaannya sepertinya sudah sebenarnya ingin ditutup karena tidak sesuai dengan tidak layak untuk diadakan, tapi kemudian didorong lagi untuk ada pengadaan dengan nilai anggaran yang begitu fantastis ya. Nah, tadi malah saya sebut ada berapa sumber informasi itu malah sebenarnya kan bukan 9,9, itu 17 triliun di awal itu. Oke. Ya. Jadi lebih besar ya? Iya. Nah, sebagai nah ini rentetannya dan tahun 2021 itu dibuatkan Kemendikbud mengeluarkan petunjuk teknis DAK gitu. Ini yang menurutku di 2019 kita tidak menemukan. Nanti tahun 2021 itu ada kebijakan dari Kemendikbud soal DAK itu khusus untuk melis dan melampirkan spesifikasi barang yang akan diadakan untuk laptop itu. Iya. Kita juga sebenarnya melihat kejanggalan kok baru tahun 2021 sementara laptop ini perencanaannya sudah sejak 2019. Kenapa tidak dari situ sudah dibuatkan petunjuk teknisnya. Nah, nanti pada tahun 2021 dan kemudian setelah itu Barentetas sudah ada kontrak dengan Cyrex gitu. Oke, jadi ini mungkin yang disebut sebagai laptop merah putih ya, yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan ya, pada pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke media. Ini kita juga bisa searching ya, sahabat integritas, kalau kita klik di searching engine misalnya laptop Kemendikbudristek Luhut Binsar Panjaitan, itu akan muncul ya beberapa informasi terkait dengan itu, dan memang benar di dalamnya juga pemberitaan menyebutkan beberapa perusahaan yang tadi juga sudah disinggung oleh Bung Anwar dan Bung Burhanuddin. Di situ ada PT Cyrexindo Mandiri Buana, ada Teradata Indonesia, ada Supertone, ada Evercross Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, ada Acer Manufacturing Indonesia. Mungkin inilah yang dianggap sebagai supplier ya, 6 supplier untuk pengadaan laptop Chromebook. Dan argumentasinya karena seluruh pabrikan ini memiliki tingkat komponen dalam negeri lebih dari 25%. Nah, sepertinya memang kompleksitas persoalannya menjadi lebih besar. Kita tidak tahu apakah Kejaksaan Agung pada akhirnya juga harus memeriksa Pak Luhut Binsar Panjaitan kelak ya, karena bagaimanapun ini adalah program yang dikawal langsung oleh Kementerian Pak Luhut saat itu ya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Beberapa kali Pak Luhut juga sudah menyampaikan hal tersebut, bahkan di beberapa berita disebutkan ini adalah proyek yang dikawal langsung oleh Luhut gitu ya, dan ini menjadi bagian dari proyek industrialisasi teknologi di Indonesia.
Nah, demikian sahabat integritas bincang kita untuk, awalan ya membahas, masalah pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun yang sekarang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung. Bung Anwar, Bung Burhanuddin, terima kasih untuk insight dan informasi yang detail. Dari, penjelasan narasumber tadi, kita bisa melihat bahwa beberapa indikasi, korupsinya sudah mulai terlihat. Salah satunya misalnya yang terkait dengan harga. Ada indikasi kemahalan harga yang cukup signifikan gitu ya, dari angka 10 juta yang, ditetapkan sebagai harga resmi dalam pengadaan itu dengan harga-harga pasar yang tersedia saat itu. Tentu kalau kita rujuk hari ini itu adalah harga tahun 2025. Akan tetapi kalau kita baca kembali data tahun 2021, harganya mungkin akan jauh lebih murah gitu ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua tadi ada beberapa perusahaan yang disebut-sebut sebagai, supplier, penyedia. Nah, kita belum tahu apa kaitan antara penyedia ini dengan para pejabat publik yang, meng-endorse langsung program ini ya, apalagi proyek ini kan diembel-embeli dengan, bungkus nasionalisme, proyek, Merah Putih, kemudian sebut juga sebagai proyek, besar untuk melakukan industrialisasi ya di bidang teknologi dan informasi. Nah ini kan memang seringkali kita berhadapan dengan, jargon-jargon nasionalisme di dalam sebuah proyek besar untuk melegitimasi supaya proyek itu bisa jalan, supaya proyek itu bisa cepat, dan kadang-kadang melewati prosedur-prosedur yang semestinya itu dipenuhi di dalam, proses pengadaan barang dan jasa. Karena di sana ada satu lembaga namanya, LKPP yang semestinya dijadikan rujukan di dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.